Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu hidup boros temannya setan. Nah, apalagi tadi yang sudah dapat hadiah, jangan diboros-borosin ya, begitu ya Bi ya, dihemat-hemat. Baik, kita masuk di sesi interaksi atau tanya jawab, kami persilakan terlebih dahulu untuk para jamaah. Ada Akhina Agung yang akan menjawab insya Allah oleh Guru Abi Pantun. Silakan Mas Agung boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui atau membedakan bahwa ini pengeluaran yang boros atau tidak produktif dan bahwasanya ini produktif. Itu kita ingin tahu sekali. Dan yang kedua, bagaimana cara seseorang meningkatkan kesadaran spiritualnya untuk menghindari kebiasaan yang boros. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Abi Pantun boleh langsung turun untuk menjawab pertanyaan dari Mas Agung tadi, silakan. Baik, sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele juga jamaah udah nggak tahan. Cakep. Ya, yang ada makanannya silakan. Emang udah disiapin. Gelang bahar dari Marunda, tolong didahar yang ada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang tahu dengan ekonomi atau keuangan kita adalah diri kita, bukan tetangga kita. Tapi ingat, kalau dalam bahasa agama, sekalipun kita dapatkan itu halal, belum tentu barokah. Bayangin tuh, yang halal aja belum tentu barokah, gimana yang Spanyol, separuh nyolong. Iya, saya tadi ngomong tuh di segmen kedua, ke Pondok Kopi naik mobil jeep, luwak white kopi makin ajib. Tuh walaupun sebentar ada hitungannya tuh. Saya nggak boleh bohong. Ini nggak munafik, betul apa enggak? Kalau tadi yang dapat hadiah dia segitu, gimana yang jadi pembawa acaranya? Nah, itu halal apa haram tuh? Halal, tapi punten belum tentu barokah. Tuh, ya. Nah makanya gimana caranya supaya spiritual kita itu naik? Saya pinjam satu hadis dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini untuk menghantarkan kita bukan menjadi orang boros, tapi menjadi betul-betul yang dimana bersih. Kita punya harta, jauh dengan sifat susah, dan Allah ganti lagi dengan yang paling berharga, dan plusnya jangka panjang, kita punya harta permanen di saat besok kita meninggal dunia. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Akhi, ini hadis sahih dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihinnya. Kebetulan di kajian Majelis Tazkiyah Andalusia, saya sudah kurang lebih 11 tahun dapat amanah dari guru kita di sini dengan bacaan kitab Riyadus Shalihin. Jadi kitabnya itu karena udah 11 tahun ilok, nggak ada yang nempel kan begitu. Jadi insya Allah, nah ini hadisnya luar biasa. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Tidak pernah terlewati, tidak pernah ada absennya, tidak pernah ada bolosnya. Yusbihul ibadu fihi, begitu terkumandang adzan subuh, illa malakan yanzilani, melainkan dua malaikat udah nongkrong di depan pintu rumah kita masing-masing. Dua malaikat setiap hari dari mulai azan apa tadi? Subuh. Dan kedua malaikat ini betul-betul disiplin sesuai perintah Allah. Surat At-Tahrim ayat ke-6. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi walaupun ada yang ngajak video call seperti Mama Gupron, nggak mau dia. Karena malaikat begitu. Dalam Quran dijelaskan, punya tugas untuk ngedoain kita. Nah, akhi, kita tahu nih pendapat kita nih. Berapa? Jangankan besar, ternyata kita keluarkan tuh kotorannya. Begitu kita keluarkan, apakah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, atau 50.000 rupiah, atau lebih besar lagi, langsung malaikat yang satu mendoakan kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, kata malaikat yang nungguin dari subuh tadi,
Begitu kita keluarkan sedekah dari uang yang kita punya, tolong berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ini ganti rugi yang berlimpah ruah. Allahu Akbar. Kain ikhram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah, nggak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah. Yang ada hartanya terus makin bertambah. Masya Allah. Ada 2 malaikatnya. Satu lagi gimana? Masih ada waktu. Diterusin nanti. Oke boleh, lanjut silakan. Nah, Ustaz yang Bantun. satu lagi nih yang Ya. serem, dia nungguin. Iya. Habis duha nggak sedekah, habis johor nggak kedekah, habis asar nggak sedekah. Dilihat habis isya, ya udah pelor, nempel, molor. Diperiksa dulu dempetnya. Waduh, yang hijau angka depan 1, nolnya 3 banyak. Yang silver angka depan 2 banyak. Yang 50 ribuan ada. Yang merah ada. Tapi nggak keluar sama sekali. Sebelum pamitan doain dulu coy. Doanya serem. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang pelit. Yang menahan hartanya ini malapetaka dalam kehidupannya. Arem-arem berasa anget. Serem banget. Serem banget, Masya Allah. Nauzubillah sama nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat boros dan juga bahkan pelit. Namun ada pertanyaan yang sangat menarik. Ini perbedaan antara pelit dan hemat, ini bagaimana Ustaz Syafi'i? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Silakan Ustaz. Baik, apa bedanya antara pelit dengan hemat? Kalau hemat itu artinya dia mengelola keuangan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan prioritas. Kita kan ada yang disebut dengan kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, jikalau hemat itu dia bisa mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan ini. Nah, sementara jikalau pelit itu meskipun itu diperlukan tapi dia tidak mau membelanjakannya. Misalnya, jikalau seseorang mahasiswa dia itu wajib punya laptop gitu loh. Ya. Oke. Dia bisa nabung, sudah ada tuh uangnya. Tapi dia tetap tidak mau membeli laptop itu. Karena pelit, gitu kan. Nah, itu memang dilarang. Apatah lagi jikalau pelit untuk berzakat. Pelit untuk berinfak. Pelit untuk sedekah. Inilah yang disebut dengan bakhil. Nah, jadi kita sudah bisa melihat kalau yang namanya hemat itu adalah positif. Ya. Kalau yang namanya pelit itu negatif. Nah, kadang-kadang pelit untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita berzakat, bukan untuk orang lain. Ya. Itu adalah kita menabung untuk di akhirat. Masya Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan di jalan Allah seperti yang dia menginfakkan 1 bulir jadi 7 batang, di tiap batang ada 100 butir. Jadi jikalau kita di dunia Ustadz, nabung deposito paling 6%, 7%. Nah, sementara jikalau kita membelanjakan di jalan Allah, bunganya itu bagi hasilnya itu 70.000%. Nah, dari mana tuh datang 70.000%? 700 kali. Kan kalau sekali itu kan 100%. Ya. Nah, 700 kali 100%, jadilah 70.000%. Nah, sementara jikalau nabung di dunia, banknya bisa bangkrut. Ya. Nah, dengan banknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tekor dan tidak akan bangkrut. Jadi sesungguhnya ketika kita berzakat, berinfak, bersedekah, sesungguhnya kita itu menabung dengan kecepatan 70.000% dan akan ditambah lagi. Wallahu yudhaifu liman yasha. Inilah orang yang berhemat. Masya Allah, baik. Nanti akan kita teruskan lagi Ustaz Syafi'i Antoni dan juga Abi Pantun di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.